Nah, varian dari knowledge of itu, itulah nanti yang disebut intuisi. Intuisi itu saya tidak baca ya, saya kasih ilustrasi biar kamu mudah memahaminya. Misalnya kamu nanti pulang, harusnya kalau jam-jam 10 malam ke atas itu sepi. Tapi begitu kamu keluar nyampe lampu merah, kok rame orang. Begitu kamu mau maju, loh kok banyak orang terus. Wah, bahaya ini. Jangan deket-deket ini aku. Informasi bahwa itu bahaya, jangan deket-deket. Ini kan muncul di kepalamu tanpa kamu sengaja. Tiba-tiba muncul itu. Kamu kan nggak mikir, nggak mengalkulasi, tiba-tiba wah bahaya ini. Informasi itu datang, itu coraknya namanya intuitif. Dari intuisi. Jadi intuisi itu pengetahuan yang muncul di kepalamu, yang dia lahir tidak secara sengaja. Meskipun itu nanti ada penjelasannya kalau di belakang, tapi pertama-tama dipahami itu dulu. Sama kayak kamu misalnya tiba-tiba perasaanmu tidak enak. Waduh, mau berangkat ngaji, tapi rasanya kok tidak enak ya. Mungkin orang menyebutnya firasat. Firasat itu jenis pengetahuan intuitif. Jadi intuisi itu pengetahuan yang muncul dalam dirimu tanpa diupayakan tadi oleh akal, oleh panca indera. Meskipun nanti ada hubungannya. Tapi pertama-tama dipahami itu. Dalam dirimu ada kualitas intuisi itu. Kadang-kadang orang mikirnya kemana, dapatnya apa. Kayak kamu misalnya dompetmu hilang, tadi naruhnya di mana ya, dicari-cari tidak ketemu-ketemu. Waktu sholat malah ketemu. Wah iya tadi tak taruh di sana. Tadi akalmu jalan, nalarmu jalan, tadi ada di mana kamu, tadi habis di sini, di situ, habis kamu cari sudah tidak ketemu. Tapi begitu kamu sholat tiba-tiba muncul data bahwa iya tadi tak taruh di sana. Semoga tidak hilang kan gitu. Itu pengetahuan intuitif namanya. Jadi dia muncul tidak dalam rangka serius kamu pikir terus muncul, tapi tiba-tiba saja muncul dia. Itu namanya pengetahuan intuitif. Kalau bahasanya Bergson ini kayak insting, tapi sifatnya sadar. Kalau insting itu kan tidak disadari. Kalau intuisi itu kamu sadari. Kalau insting itu kan, misalnya kamu yang laki-laki tiba-tiba suka sama perempuan, itu kan insting sifatnya. Kamu tidak pernah belajar bahwa saya laki-laki berarti saya harus suka perempuan, tapi otomatis saja itu insting. Hewan juga punya insting. Di level insting kita sama hewan sama. Nah, kalau intuisi itu kayak insting gini tapi disadari. Beda sama hewan. Kalau hewan kan tidak disadari. Jadi intuisi itu insting yang menjadi sadar. Jadi dia muncul terus kamu sadari, oh iya ya. Berarti di sini ada bahaya ini, aku harus minggir ini. Nah, itu jenis pengetahuan itu intuisi. Saya bilang tadi dunia modern itu agak memandang sebelah mata episteme ini. Makanya kamu tidak cerdas ketika berhadapan dengan, kalau orang zaman dulu firasatnya kuat. Makanya ada hadis itu, hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Tembus. Dia bisa membaca yang tidak terbaca. Kalau di Jawa orangnya disebut waskito. Ya. Cuma khazanah-khazanah semacam ini kan banyak hilang hari ini. Kenapa? Ilmumu tidak nyinggung ke sana. Ilmumu hanya empiris, rasional. Kalau di kampus juga kan tidak laku intuisi.
Kalau kamu bolos kuliah, kok nggak masuk kuliah? Kenapa? Perasaan saya ndak enak tadi, Pak. Ah, itu kan ndak laku, dosenmu nggak terima kamu alasannya itu. Saya sudah mau naik motor, tapi kok rasanya ada yang ndak enak perasaan saya, Pak. Khawatir saya. Lah itu ndak diterima sama dosenmu. Padahal mungkin yang kayak gini-gini itu firasat beneran. Kadang-kadang kan nanti ada penjelasannya di background di belakang. Kenapa penting ini harus hidup. Ya, karena rasio saja itu susah. Jadi intuisi itu insting yang menjadi sadar. Kalau akal itu urusannya materi, kalau intuisi ini urusannya batin dan kehidupan secara hakiki. Oke. Tambahi satu lagi. Caranya tadi kalau intuisi itu langsung non konseptual. Hubungannya apa sama akal? Jadi gini, kalau penjelasannya secara sains nanti beda sama agama. Kalau menurut agama, informasi intuitif itu tadi ya langsung dari Allah. Makanya wahyu, ilham untuk para wali, wahyu untuk para nabi itu sifatnya intuitif, tidak belajar dapat. Ilmu laduni itu kan tidak belajar dapat. Tadi misalnya, kok ngerti bahwa ada bahaya, itu dari Allah yang mengingatkan. Itu kalau dalam agama. Kalau secara ilmiah, seperti dijelaskan Bergson ini, tidak ada unsur supranaturalnya, tapi itu adalah pembacaan hasil timbunan bawah sadar. Kenapa tadi tiba-tiba kamu membunyikan bahwa ada bahaya? Ada informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan sepanjang hidupmu yang itu terkoleksi di bawah sadar, yang ini akan muncul di momen dan waktu yang tepat. Biasanya ketika ada peristiwa yang mirip. Kenapa tadi begitu ada orang rame-rame terus muncul di kepalamu, bahaya ini bahaya. Itu dalam sejarah hidupmu ada peristiwa yang mirip kayak gitu, entah kamu yang alami atau kamu lihat orang lain ngalami itu, atau kamu lihat TV ada peristiwa begitu, yang kalau ada rame-rame gitu bahaya. Jadi itu timbunan bawah sadarmu. Sama kayak kamu tiba-tiba ketemu sopowes, yang cowok jalan ketemu cewek, kayaknya kita pernah ketemu ya. Wah, intuisi ini mesti kan ngono. Nah, ya, dari Allah ini mesti. Mungkin mungkin begitu, tapi kalau ditelusuri, kalau versi ini mungkin ada informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan lama di bawah timbunan sadarmu tentang perempuan semacam itu, wajahnya mirip itu, dan atau entah apanya yang mirip sehingga kamu merasa pernah melihat. Mungkin di mimpi, mungkin kapan ketemu masa kecil, mungkin cuma kamu lupa. Jadi ya kayak teorinya Freud itu kan, akal itu ada level sadar, bawah sadar, atas sadar. Yang bawah sadar ini kan berpengaruh, cuma kita tidak tahu ada itu, dia kerja terus sebenarnya. Nah, lahirnya kalau di versi Bergson ini, pengetahuan intuitif itu munculnya dari koleksi-koleksi bawah sadar. Makanya nanti ada teori tentang ingatan. Itu yang harus kita cermati. Jadi dalam diri kita ada ternyata intuisi. Itulah yang mungkin kalau dilanjutkan kayak teorinya Sartre itu kan, orang itu sebenarnya hanya nyari yang cocok dengan pandangannya. Kenapa? Timbunan di bawah sadarmu sudah banyak. Mungkin tidak pernah dengerin ngaji semacam ini, begitu dengar, iya ya, kok saya cocok sama ngaji ini. Itu sifatnya intuitif. Kemungkinan ada timbunan bawah sadar yang kamu sukai yang semacam ini dulunya.
Yang sekarang kamu tidak nemu-nemu ketemunya ini. Sementara yang lain suka yang lain. Itu makanya selera musik misalnya. Kamu kan heran, Pak, saya itu pinginnya musik rock kok, Pak. Tapi kok yo nyamannya sama dangdut terus ya, Pak, misalnya. Oh, itu mungkin ada pengalaman-pengalamanmu sebelumnya, timbunan-timbunan sebelumnya yang kamu tidak sadar. Mungkin zaman dulu di kampung kamu masih kecil, ibumu atau tetanggamu yang diputer dangdut, terus mau tidak mau ada memori tentang dangdut di kepalamu. Kalau ditanya musiknya apa, jazz, blues, tapi begitu ada dangdut kamu tidak sadar goyang. Ya, itu sifatnya intuitif. Jadi alat ini yang di zaman modern tidak laku padahal penting. Di barat ya, kalau di timur kan ini hidup terus. Di tradisi spiritual, tradisi agama-agama timur ini hidup.